Cerita ini kayaknya kita semua udah pernah dengar ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, pelajaran yang usianya udah 2000 tahun ini justru paling relevan buat dunia kita yang serba ngebut sekarang. Hari ini kita bakal bongkar gimana sebuah kisah kuno ternyata bisa jadi cermin buat kesibukan kita semua. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng pertanyaan ini. Di tengah-tengah notifikasi yang nggak berhenti, deadline kerjaan, dan semua hiruk-pikuk lainnya, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti buat lihat keadaan sekitar? Nah, ini dia nih inti dari obrolan kita. Jangan-jangan saking kencengnya kita lari di hidup ini, kita jadi nggak sadar. Jadi buta sama orang-orang yang sebenarnya butuh bantuan. Nah, landasan pembahasan kita kali ini datang dari pesan Paus Leo ke-14 untuk Hari Orang Sakit Sedunia. Eits, tapi jangan keburu mikir ini cuma buat kalangan tertentu aja ya, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah refleksi yang dalam banget soal kemanusiaan, yang pakai cerita kuno buat ngaca, buat lihat masalah-masalah kita di zaman sekarang. Oke, kita masuk bagian pertama, dunia yang serba buru-buru. Sebelum kita ngomongin solusi, kita mesti paham dulu dong akarnya apa. Dan menurut sumber kita, masalahnya tuh bukan karena orang-orang pada dasarnya jahat, tapi karena sesuatu yang lebih nyelip, lebih halus, rasa cuek yang lahir dari kecepatan hidup. Ini dia diagnosisnya. Kita tuh kayak kejebak dalam apa yang disebut budaya kecepatan, di mana semuanya diukur dari produktivitas. Efek sampingnya? Tumbuhlah ketidakpedulian. Pesan utamanya gini, ini bukan soal kita orang baik atau jahat loh, tapi lebih karena kita, ya ampun, sibuk banget buat sekedar berhenti dan nengok orang yang lagi tergeletak di pinggir jalan kehidupan kita. Terus obatnya apa dong buat budaya cuek kayak gini? Jawabannya ternyata ada di sebuah cerita yang kita semua mungkin udah kenal. Cerita yang luar biasa kuat. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Coba kita bayangin dulu situasinya ya. Ada jalanan sepi antara Yerusalem dan Yerikho. Terus ada seorang pria tergeletak nggak berdaya, habis jadi korban kejahatan brutal. Kondisinya benar-benar parah, butuh banget pertolongan, detik itu juga. Ini gambaran penderitaan yang paling nyata. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Dua orang pertama yang lewat, itu imam sama orang Lewi. Mereka ini tokoh agama yang harusnya paling peduli. Mereka lihat loh orang itu, tapi mereka milih buat nyebrang jalan. Lihat, tapi nggak ngapa-ngapain. Terus, datanglah seorang Samaria. Dia bukan cuma lihat, tapi dia merasa. Ada sesuatu yang klik di hatinya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan momen inilah yang mengubah segalanya. Dan rasa iba itu nggak berhenti jadi perasaan doang. Belas kasihan itu langsung diubah jadi aksi nyata. Ini bukan sekedar, nih kasih receh terus cabut. Bukan. Dia deketin, dia bersihin dan balut lukanya, dia bawa ke tempat yang aman, bahkan dia keluar uang buat jamin perawatannya. Ini kuncinya, belas kasihan yang sejati itu aktif, dan dia bertanggung jawab. Oke, jadi cerita ini ternyata bukan cuma soal ayo berbuat baik aja loh, ada makna yang lebih dalam lagi. Coba kita lihat gimana cerita ini mendefinisikan ulang konsep dasar hubungan antara manusia. Nah, yang perlu kita tahu nih, cerita ini sebetulnya adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Yang nanya itu ahli Taurat, pakar hukum agama. Pertanyaannya, siapakah sesamaku manusia? Kedengarannya sih bagus ya, tapi pertanyaan ini tuh sebenarnya kayak nyari celah gitu, nyari batasan. Siapa yang wajib saya tolong, dan siapa yang, ya bolehlah saya cuekin. Tapi jawaban yang dikasih justru meruntuhkan semua batasan itu. Dan ini dia ide yang jujur aja mengubah segalanya. Menjadi sesama itu bukan soal status, bukan soal geografi. Ini adalah sebuah pilihan aktif. Jadi sesama itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Kita nggak punya sesama, tapi kita memilih untuk menjadi sesama bagi orang lain. Orang yang terluka itu jadi sesama bagi si orang Samaria bukan karena mereka tetanggaan, tapi karena si Samaria memilih untuk mendekat. Santo Agustinus ngerangkum ini dengan keren banget. Fokusnya tuh dibalik. Pertanyaannya bukan lagi, siapa ya yang pantas saya tolong? Tapi jadi, hari ini saya bisa jadi sesama buat siapa ya? Jadi bolanya tuh dilempar balik ke kita. Tanggung jawabnya ada di kita. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Tindakan belas kasihan ini ternyata bukan aksi solo. Ada dimensi kebersamaan yang penting banget di dalamnya. Sering banget nih kita kelewatan satu detail penting. Orang Samaria itu nggak kerja sendirian. Dia bawa korban ke penginapan, terus dia melibatkan pemilik penginapan. Disinilah momen aku berubah jadi kita. Pesan di baliknya adalah kepedulian yang efektif itu seringnya kolaboratif. Ini adalah misi bareng-bareng, bukan beban satu orang. Kalau di zaman sekarang, kita ini ya bisa siapa aja. Bisa keluarga yang rawat,
tetangga yang peduli, tenaga medis yang kerja keras, sampai para relawan. Intinya, siapapun yang milih buat berhenti dan nolong, ya dia otomatis jadi bagian dari tim belas kasih ini. Wah, kutipan dari Santo Siprianus ini meskipun kuno rasanya ngena banget ya sama zaman sekarang. Krisis, entah itu wabah penyakit atau penderitaan lain, itu ujian sesungguhnya buat sebuah masyarakat. Disitulah kelihatan, aslinya kita ini gimana? Apakah kita tim gue, elo-elo, atau tim kita? Oke, terakhir kita sampai ke akarnya nih, ke fondasi dari semua ini. Kenapa sih kita harus peduli? Nah, pesan ini mengikat semuanya pada 3 jenis kasih yang ternyata nggak bisa dipisahkan. Coba lihat deh tabel ini. Ini nunjukin gimana 3 hal ini tuh satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin. Kasih ke Tuhan itu ibarat akarnya, fondasinya. Kasih ke sesama itu batang sama daunnya, bukti kalau akarnya sehat. Terus buahnya apa? Yaitu kemampuan kita buat sayang sama diri sendiri dengan cara yang benar sebagai hasil dari 2 kasih yang tadi. Nah, ini penting banget soal sayang sama diri sendiri. Ini bukan soal egois atau pamer pencapaian ya. Menurut sumber ini, kita bisa sayang sama diri sendiri secara sehat itu justru pas kita sadar nilai kita bukan dari apa yang kita punya, tapi dari hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain. Ternyata, identitas sejati kita itu sifatnya relasional. Jadi kesimpulannya apa? Solusi buat masalah ketidakpedulian di dunia ini tuh pada akhirnya bukan cuma soal bikin program atau aturan baru, tapi soal mengubah cara kita hidup. Sebuah gaya hidup yang dibangun di atas kasih, persaudaraan, yang sumber tenaganya dari kasih yang lebih besar. Jadi setelah kita bedah semuanya, cerita ini berhenti jadi sekadar dongeng kuno. Cerita ini jadi kayak cermin buat kita. Perumpamaan ini bukan lagi tentang seorang Samaria yang hidup 2000 tahun lalu. Cerita ini seakan-akan nanya langsung ke kita, ke kamu, di tengah-tengah kesibukanmu. Kalau kamu yang lihat orang di pinggir jalan, kamu bakal ngapain?